Celebrating 27 tahun dari Morula dalam kontribusi kita untuk membantu banyak pasangan yang mengalami kesulitan penyakit turunan. Tadi Pak Menteri sudah memberikan gambaran tentang bahwa pasangan infertilitas itu di dunia banyak sekali. 1 dari 6 pasangan yang sedang berusaha untuk mencari keturunan punya masalah dengan infertilitas. Dan infertilitas itu sudah dideklar sebagai penyakit oleh WHO sejak 2019. Jadi sudah saatnya untuk kita juga tidak malu untuk mendiskusikan ini karena memang ini adalah isu yang harus dicari obatnya. Nah, kita melihat bahwa banyak sekali informasi yang belum beredar dengan tersosialisasi dengan baik. Sehingga pada saat kita mengetahui bahwa kita itu punya masalah dengan infertilitas, kita sering muter-muter. Cari sana, cari sini, kata teman sana, kata adik sana, kata kakak sini, kata ibu sana, sehingga yang terjadi adalah dilewat. Nah, apa yang kita lihat di sini bahwa semua itu menjadi suatu hal yang perlu diedukasi dengan baik. Karena pada saat pasangan itu telat berobat, kita memang akan berhadapan dengan beberapa isu. Isu pertama adalah usia perempuan itu ada batasnya terhadap kapasitas telur untuk bisa terjadi kehamilan. Sehingga kalau memang katakanlah kita semakin bertambah usia, tentu kans untuk hamil lebih rendah. Kita tahu bahwa kalau bicara tentang kans itu tentu tidak akan pernah 100%. Tapi kita lihat bahwa kans itu adalah kalau di bawah 35 tahun akan jauh lebih baik sekitar 50-60%. Tapi kalau udah tambah usianya, kita akan berkurang angka keberhasilan kami. Nah, yang paling penting message tadi, kapan kita melihat harapan itu ada? Harapan itu akan selalu ada. Tapi pertanyaannya adalah kita harus bisa melihat harapan itu secara bijaksana. Supaya jangan sampai kita mendapatkan informasi yang salah yang kemudian kita tidak tahu sehingga yang terjadi adalah kita terlambat dalam mencari pengobatan. Kurang lebih bukan hanya kesiapan secara fisik kita, tapi justru bagaimana secara sosial dan juga kesiapan emosional kita. Dan disinilah pentingnya bahwa klinik atau layanan program bayi tabung itu memberikan atensi khusus terhadap pasien-pasien yang itu kita harapkan sebagai mitra untuk kita mengupayakan yang terbaik tentunya untuk angka keberhasilan yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Jadi social interaksi itu yang kami harapkan bisa terjadi dan alhamdulillah dengan pengalaman kami selama ini kita sudah cukup mengerti bagaimana caranya untuk kita membina hubungan yang baik secara emosional dengan pasien-pasien. Ya, oke. Edar baik-baik aja ya. Jadi babynya yang kecil si Hagia sudah hampir setahun, tahun Desember ini setahun. Cuman sebenarnya itu hanya sebagai simbol ya. Sebenarnya mimpi kita adalah bahwa Morula, mimpi Stefan juga, itu adalah untuk bisa diakses oleh semua orang. Ya, mungkin apabila ada artis, kebetulan di dalam ada Denny Sumargo, ada Olivia, ada Mas Miranda dan sebagainya, ini hanyalah sebagai bentuk salah satu simbol bahwa we are trusted, kita terpercaya. Sebenarnya tantangan yang lebih besar adalah kita juga harus melihat, tadi Dr. Ivan mengatakan sebagai penyakit, kita sudah sakit belum sih sebenarnya? Coba kita lihat angka total fertility rate kita. Kalau kita melihat Indonesia mungkin total fertility rate 2,1. Tapi coba lihat di Jakarta, berapa total fertility rate Jakarta? 1,75. Surabaya 1,9. Hampir semua kota-kota besar di Jawa itu total fertility rate-nya under 2, di bawah 2. Artinya apa? Semakin susah kita melihat sebuah keluarga yang punya anak lebih dari 1. Rata-rata 1. Yang punya anak lebih dari 1 itu lebih banyak daripada punya anak 2. Ya jangan bandingkan di beberapa tempat tertentu ya, yang mungkin masih anaknya 5. Waktu tangga saya anaknya 5, anak 6. Itu dulu. Sekarang coba cari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa lama-kelamaan mungkin ya, lama-lama ya ini akan menjadi masalah semua orang yang ingin punya anak 2. Ada yang disebut sebagai secondary infertility juga. Dan ini menjadi salah satu tantangan ke depan, bahwa pertumbuhan penduduk pun harus kita jadi concern gitu ya. Nah, tentang Jessica. Kenapa Jessica Iskandar waktu itu ikut? Salah satunya adalah usianya berapa sekarang? 26 ya. Jadi ada satu teknologi yang mungkin saat ini juga di sponsor oleh Morula, yaitu Lifetime PCTA. Salah satu alasannya adalah bagaimana cara kita mengurangi kemungkinan hamil anak yang cacat.
kita tahu secara statistik usia 35-40 itu akan meningkatkan hampir 3 kali lipat kemungkinan kasus Down syndrome gitu misalnya. Nah, salah satu teknologi yang dipakai untuk PGTA itu adalah untuk mengeliminasi ini up to 99%. Bahkan kita bisa yakin nih 99% embrio yang kita tanam itu tidak Down syndrome, tidak cacat genetik yang biasanya seperti yang kita sering lihat. Dan itu nggak perlu jauh-jauh, tadi Dr. Pusan bilang salah satu tagline yang ditulis di Morula adalah high quality advanced technology gitu ya. Jadi bahkan mungkin tidak semua klinik memiliki. Dan saya juga bergabung, Dr. Ivani adalah guru saya masih ingat 12 tahun yang lalu beliau masih praktek ya dok ya. Sekarang masih praktek walaupun lebih banyak banyak sekali kegiatan beliau. Tapi waktu itu 12 tahun yang lalu nggak praktek, saya duduk di samping. Beliau masih praktek sehari 40, 50, 60 pasien gitu, satu persatu saya catetin gitu ya. Pagi jam 6 sudah laparoskopi, sudah semuanya beliau kerjakan. Dan saya melihat semangat itu menular ke semuanya yang ada, dan semangat itulah yang ingin kita bangun untuk Morula, bukan 27 tahun saja, tapi mimpinya adalah sampai berdekade-dekade berikutnya.